Kali ini kita akan bahas PT Suparma Tbk ya dengan kode saham SPMA. Di sini kalau kita lihat pergerakan saham SPMA ini dari 2018 sampai 2021 cenderung sideways ya. Sempat turun di masa pandemi di tahun 2020, lalu sempat naik, lalu turun lagi ya tahun 2021, lalu naik lagi di tahun 2022 dan turun di Oktober 2022. Lalu naik lagi di November 2022 dan turun ya sampai sekarang. Sekarang harganya di Rp464 untuk SPMA ini. Lalu kalau kita lihat dibandingkan dengan pergerakan harga pulp ya. Jadi SPMA ini bergerak di bidang kertas ya. Di sini kalau kita lihat pergerakan harga kertas hampir sama ya dengan pergerakan dari harga saham SPMA ini. Di sini dari Desember 2018 sini ya. Sini sempat naik ya. Desember sini naik, turun ya di tahun 2020 nih, lalu naik di tahun 2021, naik sini ya, lalu turun sampai di November sini ya, sekitar sini lah ya, turun, lalu naik lagi di sini, lalu turun, hampir kurang lebih sama ya sini sampai sekarang. Jadi pergerakan saham SPMA ini dengan pergerakan dari harga pulp and paper ya, kertas ini yang bersama ya. Oke, kita bandingkan dengan kinerjanya. Oke, di sini saya akan bandingkan harga pergerakan saham dari SPMA ini dengan IPS-nya, IPS dan ROE-nya. Di sini kalau kita lihat tahun 2018 cenderung sempat naik ya di sini, sempat naik di sini, lalu turun di 2020 sini ya, lalu sempat naik di tahun 2021. Ini sempat sideways ya di sini, sempat sideways, dia naik dikit, sideways. Lalu tahun 2021 sempat naik di sini ya, lalu turun sini ya mungkin ya, turun di sini, lalu naik di tahun 2022 ini, dan sekarang kinerjanya mulai menurun ya di sini, menurun ya, hampir kurang lebih sama lah ya pergerakan saham SPMA ini dengan kinerjanya. Oke, itu tadi ya untuk pergerakan saham SPMA dibandingkan dengan pergerakan harga komoditas kertas dan kinerja dari SPMA ini. Mungkin nanti di akhir sesi ini kita akan coba prediksi ya kemana harga saham SPMA dan strategi untuk apakah di harga sekarang layak buat dibeli pun di hold ya, nanti kita atur ya strateginya di akhir sesi nanti. Sebelum kita lanjut ya untuk prediksi harga saham SPMA, kita cek dulu profil singkat dari SPMA ini. Jadi SPMA ini bergerak di bidang industri pembuatan tisu, wadah dan kemasan ya. Kita lihat di sini ada beberapa produk yang menggunakan jasa SPMA ya. Kalau saya lihat dari gambarnya ada SGM, Milo, Denkau, Vitalek dan lain-lain ya. Lumayan cukup banyak. Ini ada bohlam juga ada. Lalu di sini ada pembuatan tisu dan sini ada kertas gulungan ya. Lalu untuk dari segi dewan komisaris dan direksi bisa dibaca sendiri sini ya. Lalu untuk jumlah saham yang beredarnya ini 3,15 lembar. Lalu market cap-nya 1,45 triliun. Lalu di sini masyarakatnya cuma 7,63% ya, kecil. Jadi karena market cap-nya nggak terlalu besar dan jumlah saham yang beredar di masyarakatnya juga kecil, maka bisa dibilang saham ini kurang liquid ya. Jadi untuk kalian yang punya modal di atas ratusan juta sampai miliaran rupiah kayaknya agak kesulitan untuk jual beli di SPMA ini. Mungkin kalau yang masih di bawah 50 jutaan masih gampang sih. Di bawah 50 jutaan rupiah masih gampang untuk transaksi di SPMA ini. Jadi itu tadi ya untuk profil singkat dari SPMA. Intinya di sini SPMA kurang liquid ya. Oke, kita lanjut ya untuk neraca keuangan dari SPMA ini. Dari segi aset, SPMA ini mengalami pertumbuhan ya 5 tahun terakhir. Lalu ekuitasnya juga lumayan naik kencang ya. Untuk SPMA ini pertumbuhannya lumayan bagus ya SPMA ini ekuitasnya.
Lalu hutangnya juga cenderung sideways ya, cuman cenderung naik, cuman nggak terlalu. Di kuartal 1 ini udah malah mulai turun ya hutangnya. Hampir sama lah, dari 2018 ini 955 miliar, sekarang tinggal 950 miliar. Ya, bagus ya SPMA ini. Lalu dari segi DIR-nya turun ya, dari 0,8 sekarang tinggal 0,5. Artinya masih di bawah 1. Artinya kalau saya lihat neraca keuangan dari SPMA ini bagus sekali. Dan utangnya kecil, jadi labanya jadi lebih maksimal ya. Margin labanya lebih maksimal karena nggak tergerus oleh beban pinjaman atau utang. Oke, itu tadi ya untuk neraca keuangan SPMA. Kita lanjut ya untuk kinerja dari kinerja perusahaan SPMA. Di sini kalau kita lihat pendapatan SPMA ini sempat naik turun ya. Namun kalau kita lihat trennya sih masih naik di sini. Sempat tertinggi di tahun 2021, lalu sekarang lumayan agak turun ya, cuma nggak signifikan turunnya. Lalu untuk beban pokok penjualannya juga hampir sama lah ya dengan pendapatannya, jadi nggak timpang. Lalu dari laba bersihnya SPMA ini ya masih naik turun, masih belum stabil ya di sini. Masih belum bisa dibilang bertumbuh ya. Cuman kalau kita lihat trennya sih agak naik. Terakhir labanya itu turun ya dibanding dengan 2022 kuartal 3 ini. Udah mulai menurun. Berarti yang tertinggi di tahun 2022 kemarin SPMA ini di kuartal 3. Laba bersihnya tertinggi di kuartal 3 2022. Sekarang udah turun ya. Lalu dari segi net profit margin sama ya, agak naik turun juga sini. Pernah tertinggi itu 20% net profit marginnya, sekarang tinggal 12%. Untuk ROE-nya SPMA ini kalau kita hitung per tahun itu 15-16% ya. Artinya cukup bagus ya. Jadi untuk yang perusahaan yang ROE-nya bagus itu di sekitar 15 ke atas lah. Jadi ini untuk SPMA ini lumayan bagus. Untuk ROE-nya di sini 3,6%, kalau dikalikan ya sekitar 4 ya. 4 kali 4 16 ya, mungkin 15% mungkin sama ya nanti. Untuk ROE SPMA nanti di tahun 2023 kalau ini sama ya. Di kuartal 2, 3, 4 mungkin sekitaran gitu ya, 15%. Lalu dari segi IPS-nya di sini ya bisa dibilang cukup bertumbuh sih ya untuk SPMA ini. Kita lihat IPS-nya ya, ya bisa dibilang SPMA ini lumayan ya bertumbuh untuk dari segi IPS-nya. Itu tadi ya untuk kinerja dari SPMA. Saya rasa ini lumayan bagus ya untuk kinerja dari SPMA ini. Kalau kita lihat SPMA ini hampir nggak pernah rugi ya. Paling rugi di ya wajar ya di pandemi. Jadi menurut saya cukup profitable ya untuk SMA ini, perusahaan yang menguntungkan ya. Kita lanjut ya untuk strategi perusahaan SPMA ini ke depannya untuk meningkatkan kinerjanya. SPMA ini telah menyiapkan sejumlah strategi ya, yaitu memperkuat pasar dalam dan luar negeri dan menahan investasi dulu ya untuk menjaga arus kas. Jadi untuk SPMA ini strateginya nggak melakukan investasi dulu atau mengeluarkan uang untuk investasi untuk menjaga arus kasnya. Lalu dia juga mengacu kapasitas produksi ya untuk berbagai kertas untuk memenuhi kebutuhan pasar. Lalu membayar hutang ya. Jadi dia juga untuk komitmen bayar hutang biar nanti ya itu tadi ya buat biar nggak kegerus ya dengan labanya nggak kegerus sama hutang kalau makin kecil hutangnya. Ya, itu tadi ya juga menahan investasi baru yang belum begitu mendesak ya, lebih bagus sih ini saya lihat strategi dari manajemen SPMA ini dan fokus pada pasar dalam negeri ya, dia lebih ke fokus ke pasar domestik ya. Untuk SPMA ini prospek bisnis kedepannya, jadi menurut direktur SPMA dia yakin ya penjualan akan tumbuh 10% karena ekonomi Indonesia masih bagus ya meskipun dunia dibayangi krisis. Jadi untuk SPMA ini masih ada, dari direkturnya optimis masih bisa bertumbuh ya untuk SPMA ini. Dari segi kompetitor, karena ini SPMA ini di bidang ini ya
kemasan, ada beberapa industri yang sejenis ya, seperti Alkindo, Panca Budi, dan Satya Mitra Kemas Lestari ya. Lalu untuk integritasnya di sini kinerja SPMA baik ya, karena kita lihat kinerjanya bertumbuh, strateginya juga bagus ya SPMA ini. Dia nggak buru-buru melakukan investasi, kalau yang dianggap nggak perlu, yaitu salah satu manajemen yang cukup baik lah ya. Dia bisa mempertimbangkan yang mana yang menjadi prioritas. SPMA ini juga transparan ya dalam memberikan informasi yang relevan terkait perusahaannya, serta tidak ada berita pelanggaran hukum ya. Dari segi KCG juga SPMA ini bagus. Gitu tadi ya, untuk strategi, prospek, kompetitor, serta GCG SPMA. Nggak ada masalah ya. Oke, kita lanjut ya untuk kesehatan cash flow atau arus kas dari SPMA ini. Dari segi aktivitas operasinya, arus kasnya di sini positif ya, artinya uang masuk lebih besar dibanding uang yang dikeluarkan SPMA dalam aktivitas operasinya. Nggak ada masalah. Lalu aktivitas investasi di sini ada berapa yang negatif, artinya ini bagus ya. SPMA udah mulai pernah melakukan kegiatan investasi lah ya, untuk nanti biar kinerjanya lebih baik. Cuman di tahun 2023 belum ya. Pernah aktivitas investasinya besar di tahun 2020. Mungkin ini mau beli alat ya. Beli alat atau ekspansi ya. Lalu untuk aktivitas pendanaan ini bagus ya SPMA. Dia berkomitmen untuk membayar hutangnya biar utangnya kecil dan beban hutangnya itu jadi beban hutangnya lebih berkurang ya, otomatis labanya nanti lebih maksimal karena nggak kegerus dengan hutangnya. Yang saya suka kalau perusahaan yang berkomitmen untuk bayar hutang nih biasanya bagus ini. Lalu dari segi dividen, SPMA ini nggak terlalu rajin bagi dividen ya, sayangnya sini. Di tahun 2021 aja dia bagi dividen. Dividen yieldnya 2,59%. Lalu dividen payout ratio-nya 30%. Jadi ini SPMA sayangnya kurang ya, biasanya kalau industri kertas kayak INKP ataupun ini SPMA Tekim itu emang agak kurang ya kalau bagi dividen. Kayaknya lebih fokus untuk mengembangkan perusahaannya di sini. Sayangnya untuk kalian yang senang dengan dividennya, SPMA ini kayaknya kurang cocok ya. Gitu tadi ya untuk strategi, untuk arus kas dari SPMA dan dividennya. Sayang sekali ya dividennya agak kurang menarik ya. Untuk valuasi SPMA ini, kalau kita lihat dari book value-nya bertumbuh ya. Bertumbuh lumayan signifikan ya kalau kita lihat ya, lumayan naik, kelihatan kenaikannya. Karena SPMA ini selalu membukukan laba, jadi book value-nya juga naik. Lalu dari segi PBV di sini 0,7 ya. Untuk rata-ratanya di sini 0,78 ya. Berarti di sini masih di bawah rata-rata ya, masih ya mungkin PBV-nya masih dianggap murah ya, di bawah rata-rata dari PBV 5 tahun terakhir. Lalu untuk dari segi PER di sini 4,5 kali, ya masih murah ya PER-nya. Biasanya kalau di bawah 15 kali itu PER-nya masih murah. Dan untuk harga wajarnya itu 746, sedangkan harga di bursa 7 Juni 464 rupiah. Jadi masih under value ya untuk SPMA ini. Kita lihat 464 ya. Ya 464 rupiah. Itu tadi ya untuk valuasi SPMA masih under value ya. Oke, kita lanjut ya untuk prediksi saham SPMA ini kemana. Sekarang 464. Ya kalau saya lihat di sini untuk SPMA ini penurunannya udah mulai melanda ya. Artinya udah mulai berkurang penurunannya. Ya kemungkinan di sini cenderung sideways ataupun naik ya potensinya. Dan kalau kita lihat di sini dari harga kertas juga, karena SPMA ini hampir sama ya pergerakannya dengan harga kertas, dan di sini pun agak cenderung sideways nih kemungkinan. Jadi ya ada potensi lah, di sini ada potensi buat SPMA ini naik kinerjanya. Tambah lagi kalau kita lihat secara teknikal ya, di sini udah kalau tarik lurus itu udah harga bawah ini. Jadi kalau menurut saya kayaknya nggak akan turun lagi untuk SPMA. Jadi yang di bawahnya itu harganya 448. Kalau menurut saya ya. Jadi untuk sekarang ini apakah layak untuk dibeli strateginya?
Ya ini udah bisa layak sih ya, karena udah under value. Kita lihat ya, ini udah under value. Ya bisa dicicil di sini di 448 sampai ya ini harga segini ini udah mulai dicicil, tapi jangan all in ya. Kita cicil dulu. Nanti kalau udah di kuartal 2, kuartal 3-nya udah mulai bagus baru kita tambah muatannya. Takutnya kalau kita beli all in sekarang di kuartal 2-nya malah turun, atau kuartal 3-nya makin turun, ya kita malah turun ya, nggak bisa average down nanti. Lalu untuk yang nyangkut di harga atas ya, di misalnya ada yang nyangkut tinggi ya, bisa nyangkut di sini, ya kalau masih mau hold nggak masalah ya, tinggal nanti di average down, tapi jangan sekarang, tunggu nanti udah membaik ya, kuartal 2 kuartal 3 kinerjanya baru kita average down. Ya tunggu aja di hasil kuartal 2 kuartal 3 nanti saya akan update untuk SPMA ini. Jadi untuk yang belum entry bisa dicicil, yang nyangkut average down-nya nunggu kuartal 2 kuartal 3 nanti. Lalu nanti kemungkinan akan harga wajarnya sekitar 700 ya tadi ya saya lihat 700-an. Ya kalau nanti harga kertasnya naik ya mungkin bisa baik lagi ya ke sini ya, harga 700-an tadi ya harga wajarnya. Ya itu tadi lah ya untuk prediksi saham SPMA. Oke, terima kasih ya untuk yang sudah menonton sampai habis. Nanti akan kita update ya untuk SPMA ini jika ada keluar di kuartal 2 kuartal 3-nya, mungkin di bulan Agustus ya. Laporan keuangan kuartal 2-nya keluar, nanti akan kita update. Oke, terima kasih.